Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya rekan-rekan kita? Semoga kita semua dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbicara sedikit mengenai perintah puasa Ramadan pertama. Puasa bagi umat Islam yang bertakwa memiliki makna yang sangat mendalam, yakni sebagai bukti ketaatan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa bukan hanya ibadah yang memerlukan kesehatan fisik. Puasa bukan hanya ibadah yang memerlukan kekuatan fisik. Namun puasa juga memerlukan kesehatan serta kekuatan batin. Puasa harus dijalani dengan rasa ikhlas dan penuh kesabaran. Seperti yang diketahui, saat ini umat Islam di seluruh dunia tengah menjalani puasa Ramadan 1441 Hijriah. Di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona, yang juga tentunya memerlukan kesabaran dan rasa ikhlas yang besar. Karena puasa Ramadan dilaksanakan selama 1 bulan penuh, dan ini memerlukan kesabaran yang teramat besar. Sekali lagi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah disyariatkannya puasa Ramadan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jika melihat dari sejarah, puasa Ramadan yang kita kerjakan saat ini memiliki beberapa tahapan pensyariatan. Secara umum, ada 3 tahapan pensyariatan, yaitu dari berpuasa di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, ke kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, dari boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan menjadi keharusan berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya dari berat ke ringan. Puasa Ramadan disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Sya'ban. Sebenarnya syariat puasa ini sudah dikenal sejak zaman nabi-nabi terdahulu, jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sesuai pembahasan ayat di atas, potongan ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang artinya sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini merupakan awal sejarah puasa Ramadan. Sejarah kewajiban puasa Ramadan tidak terlepas dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad beserta sahabat ke negeri Yatsrib atau yang sekarang disebut Madinah Al-Munawwarah. Sebab peristiwa tersebut merupakan titik pijak penyempurnaan syariat Islam di kemudian hari. Sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun, Nabi Muhammad dan para sahabat beserta umat Islam berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Ada sedikit kisah, yaitu ketika Nabi Muhammad hijrah dan tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada orang-orang Yahudi, mengapa mereka berpuasa tanggal 10 Muharram? Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, pada tanggal 10 Muharram, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari serangan Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah atas keselamatan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa dan umatnya kala itu.
Kemudian Nabi Muhammad juga memerintahkan umat Islam agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram tersebut. Itu artinya semua agama-agama terdahulu juga sudah ada syariat untuk puasa. Para ulama menyatakan bahwa semua agama samawi sama dalam berprinsip, sama prinsip-prinsip pokok akidah, syariat, serta akhlaknya. Ini berarti juga semua agama samawi mengajarkan tentang keesaan Allah, mengajarkan tentang kenabian dan keniscayaan di hari kemudian. Syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan berkunjung ke tempat-tempat tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah prinsip-prinsip syariat yang dikenal dalam agama-agama samawi. Tentu saja dengan melakukan syariat itu dengan cara dan kaifiyatnya yang berbeda. Namun esensi dan tujuannya tetap sama, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun puasa sudah disyariatkan sebelum umat Nabi Muhammad, tetapi puasa Ramadan baru disyariatkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan khusus untuk umat beliau. Dalilnya terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185 yang menjelaskan bahwa barang siapa yang berada pada bulan turunnya Al-Quran, yakni bulan Ramadan, maka diperintah untuk berpuasa. Nah, setelah turunnya ayat tersebut, umat Islam melaksanakan puasa dengan cukup berat. Mengapa? Karena puasa dimulai pada saat tidur malam atau setelah sholat isya sampai maghrib pada hari berikutnya. Ketika sudah tidur malam, maka umat Islam tidak boleh makan, minum, dan jima dengan istrinya. Tentu ini sangat memberatkan umat Islam. Kemudian Allah memberikan keringanan kepada umat Islam, yaitu dengan diturunkannya surat Al-Baqarah ayat 187 yang berisi tentang puasa Ramadan tidak lagi dimulai setelah tidur atau setelah sholat isya, namun dimulai setelah masuk fajar subuh dan berakhir pada tenggelamnya matahari bersamaan dengan adzan maghrib. Dan pada malam hari diperbolehkan untuk makan, minum, dan jima dengan istrinya. Itulah sedikit penjelasan tentang sejarah disyariatkannya puasa. Saya kira cukup. Saya harap apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Dan apabila terdapat kesalahan kata, kesalahan ucapan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita semua diberi kelancaran, kesabaran, serta keikhlasan dalam menjalani ibadah puasa Ramadan kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.